Hai guys, my name is Rina, you can call me Rina, dan kali ini kita bakal bahas tentang akuntansi perpajakan bab 12, konsep dan pencatatan, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Keduanya penting karena menunjukkan struktur pendanaan dan stabilitas keuangan perusahaan. Tujuan pembahasannya menjelaskan klasifikasi kewajiban jangka panjang, menjelaskan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Yang ketiga, menjelaskan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Pengertian kewajiban jangka panjang. Utang yang pelunasannya melebihi satu periode akuntansi lebih dari 12 bulan digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau ekspansi usaha. Contoh, utang obligasi, utang hipotek. Yang ketiga, pinjaman bank jangka panjang. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset bersih perusahaan. Komponen ekuitas mencakup modal disetor, saham biasa, saham preferred. Yang kedua, laba ditahan, keuntungan yang tidak dibagikan. Yang ketiga, cadangan, penyisihan laba untuk tujuan tertentu. Ekuitas meningkat jika perusahaan laba, menurun jika rugi, atau membagikan dividen. PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan secara final atas bunga obligasi. Tarif pajaknya 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan 20% bagi wajib pajak luar negeri. Pemotongan pajak penerbitan obligasi atas pihak yang membayar bunga. Contoh, pencatatan utang obligasi. PT XYZ menerbitkan obligasi sebesar 500 juta dengan bunga 10% per tahun. Bunga dibayar setiap akhir tahun. Bunga sama dengan 50 juta dikali 15%, PPh final sebesar 7.500.000. Jurnal saham mengakui beban bunga obligasi 50 juta, utang PPh pasal 4 ayat 2, 7.500.000, kasnya 42.500.000. Saat disetor, utang PPh pasal 4 ayat 2, 7.500.000 pada kas 7.500.000. Ciri dan pengakuan pajak atas obligasi. Bunga obligasi merupakan objek PPh final, artinya tidak dikreditkan dengan pajak lain. Penerbit obligasi wajib menyetor dan melaporkan PPh tersebut setiap bulan. Pajak final memberi kepastian atas beban pajak tanpa perhitungan ulang di akhir tahun. PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. PPh ini juga dikenakan secara final atas pengalihan atau penjualan saham di bursa efek. Tarifnya 0,1% dari nilai bruto transaksi saham. Jika perusahaan melakukan buyback atau menjual saham di pasar modal, tetap dikenakan pajak final ini. Contoh jurnal penjualan saham. Perusahaan menjual saham senilai 200 juta, PPh finalnya 1% dikali 200 juta sebesar 200.000. Jurnalnya kas sebesar 199.800, beban pajak finalnya 200.000, investasi sahamnya 200 juta. Saat disetor pajak, utang PPh pasal 4 ayat 2, 200.000, kasnya 200.000. Pajak ini bersifat final, artinya tidak diperhitungkan lagi di laporan keuangan, di laporan tahunan PPh badan. Kesimpulannya, kewajiban jangka panjang mencakup berbagai jenis utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ekuitas mencerminkan kepemilikan dan kekuatan modal perusahaan. PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi dan penjualan saham bersifat final dengan tarif tetap dan tidak dikreditkan. Pemahaman pencatatan pajak ini penting agar laporan keuangan dan kewajiban perpajakan sesuai dengan standar dan peraturan fiskal. Okay, that's all. See you next time.